Selamat pagi gereja Tuhan. Senang kita bisa kembali berada bersama-sama di rumah Tuhan. Kita mau membawa persembahan-persembahan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Kami persilakan mungkin yang masih ada di depan untuk bisa mengambil tempat masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengawali hari-hari kami dengan ucapan syukur. Tapi kami percaya bukan hanya hari ini, tapi setiap hari kami mengawali kehidupan kami dengan mengucap syukur. Karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami biar sedetik pun. Pasikaralase pasikaralamu. Sungguh Tuhan, kehadiran-Mu dalam kehidupan kami sungguh sangat berarti. Karena kami menyadari kami tidak sanggup sendirian. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami sangat perlu Engkau. Haleluya, haleluya. Pasikaralase pasikaralamu. Splendor of her King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, darkness tried to hide. Tremble of His voice, tremble of His voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all we sing, how great is
berdiri gereja Tuhan. Kita berikan penghormatan buat Raja kita. Oh, we sing, oh, great, oh, great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Never bow or name. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. And always sing, how great is our God. And always sing, how great is our God. Let's give him glory, church. Give him glory to our God. He's a great God. Oh, hallelujah. Hallelujah. How great is our God. How great is our God. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. How great
great, how great, how great. Just say how great, church. Come on, church. Open our mouth. Say how great. How great is our God. It's true, church. It's true. How great. Great our God. Great our Jesus. Basikara lase. Basikara lamo. Basikara lase. To you, Lord, we give thanks to you, Jesus. How great, how great, how great. Come on, church, say how great is our God. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, gereja Tuhan. Renungkan kebaikannya. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, gereja Tuhan. Kita ada sebagaimana ada sampai detik ini. Semua hanya karena anugerah kebaikannya saja. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan. How great is our God, church. How great is our God. Tidak ada satupun yang kita bisa banggakan. We are nothing, Lord, without you. We are nothing, Lord, without you. Tidak ada satupun yang bisa kami banggakan. Kami tidak ada artinya. Kami bukan siapa-siapa. Kalau kami ada sampai detik ini, semua hanya karena anugerah-Mu saja. Before we go to deeper and deeper, church, just take this moment. Take this moment, church. Take this moment. Speak to yourself. How great you are, God. Take this moment, church. Don't miss out. Haleluya. Ambil kesempatan ini untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan. Mungkin kita sedang mengalami kesulitan, kesusahan, pergumulan yang belum terjawab. Tapi kalau kita mau mengambil langkah untuk mengatakan Engkau baik Tuhan, percayalah mukjizat akan terjadi pada setiap kita. Mari kita berikan sorak-sorai, tepuk tangan buat Raja kita yang sangat baik. You are great Lord, you are great. Hallelujah, hallelujah. We believe, say amin. Hallelujah. Bersemangat lagi. We praise God. He's our God. He's great God. Hallelujah. Amen. Come on, musician. Hallelujah. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, senang malu di bumi di surga, dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan
Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Pujinya 17 kala, musik dan tarian. Segenap makhluk di bumi di surga, dengan tanganmu naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Hallelujah. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. Come on, church. For the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Come on. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Once again, come on, church. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Hallelujah, hallelujah, Lord. Terima kasih Tuhan. You are King of Majesty. Hallelujah. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Hallelujah. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Yes, Lord. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord.
be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Hallelujah, hallelujah. Inilah gerejamu Tuhan. Kami datang membawa pujian dan penyembahan kami. Kami tahu malaikat-malaikatmu menari-nari di tengah-tengah kami Tuhan. Kami membawa hati kami yang tulus Tuhan. Kami datang membawa segala sesuatu. Beban pergumulan mungkin Tuhan. Kami mau letakkan di bawah kakimu Tuhan. Kalau kami datang menyembah-Mu pagi hari ini, karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan sukacita, maka pagi hari ini yang datang dengan kesedihan, yang datang dengan kehampaan, kami akan pulang membawa sukacita, damai sejahtera sorgawi. Karena kami menyembah Allah yang hidup. Tidak ada duka bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau sanggup mengubah duka itu menjadi tarian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Apa yang beliau sampaikan pagi hari ini, biarlah semuanya berasal dari Engkau dan hanya untuk Engkau saja. Dan biarlah Tuhan, hati kami merupakan tanah hati yang subur. Bukan tanah hati yang penuh dengan semak duri belukar. Bukan tanah hati yang berbatu-batu. Tapi tanah hati yang subur, yang rata. Sehingga benih-benih firman itu tertabur di hati kami, akan bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat kali ganda. Mari gereja Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam, kita berikan kemuliaan untuk Raja kita. Dia Allah yang siap memberkati kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai
Shaddai, El Shaddai. Sekali lagi El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. You are great. You are amazing, Lord Jesus. Name above all name. You are Jesus. We worship you, Lord. Terima kasih Tuhan for this morning, Lord. For your peace, your joy, your mercy in this place, Lord. That we can feel your presence, Lord Jesus. Anoint every single person, Lord. Equip us, Lord Jesus. We humble ourselves before you, Lord. Thank you for everything that you have done, Lord. Thank you for dying the cross for us, Lord. Thank you for shedding your blood for us, Lord Jesus. Without you, we are nothing. We are lost without you, Lord. Thank you, Father. You're so great. You're so amazing, Lord. You're always with us, Lord. Your presence, your kingdom is in this place, Lord. Terima kasih Tuhan buat segalanya Tuhan, for everything that you have done, Lord, for us, Lord. That we can still here stand before you, Lord, to praise you, to worship you, and to honor you, Lord. I pray for your word this morning, Lord. Pray for our Father, you equip him your anointing, Father. Open up your secrets, your revelation, Lord Jesus. That every single word that comes from his mouth is from you, Lord. Speak through him, Lord. Holy Spirit, take over this place. Speak to every single person who are maybe going through hard times, who are weary, who are down maybe, Lord. You will raise them up by your word. Because your word, there is power, there is healing. There's restoration in your word, Lord. We are ready to receive this morning. We open our hearts, we open our ears to you, Lord. We want to respond to your word this morning, Lord. Then we walk out from this place, we are never the same. Terima kasih Tuhan for everything, Lord Jesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Thank you for loving us. Thank you for always being there for us. You have never left us, Lord. That your spirit is always in us, Lord. Terima kasih. Thank you, Lord Jesus. You are great, you're amazing. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Semua yang percaya katakan, amen. Hallelujah. Shalom, everyone. It's great to see you in this church, the Church of the Living God. Okay.
that means I will speak in Indonesian. Ya, bahasa Inggris keluar, ya, saya akan bicara bahasa Indonesia. Saya masih akan meneruskan apa yang kita dengar sama-sama dari sharing minggu lalu. Dan saya merenungkan, saudara. Memang benar, tema yang saya berikan minggu lalu itu memang sangat luar biasa. How great His incomparably power for us who believe. Cuma kepada siapa yang believe saja. Kalau kita setengah-setengah, kalau kita ragu-ragu, kalau kita, ya, if we are in doubt, kuasanya itu nggak hebat. Tapi kuasanya itu akan begitu hebat apabila kita benar-benar percaya. Dan ini bicara tentang iman. Nah, iman inilah yang menentukan, ya, bagaimana kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, yang kemarin itu, saudara tentunya semua sudah tahu juga. Tapi kadang-kadang saudara, firman Tuhan minggu lalu juga kita lupa gitu loh. Ya. Ya. Tentang ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Saya melihatnya ini memang satu kebenaran yang apabila seperti yang dikatakan kepada jemaat Korintus pada waktu itu, jika kita tidak tegak dalam iman, sebab kita tidak yakin akan diri kita, siapakah kita di dalam Kristus, maka kita tidak akan tahan uji. Hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan ujian. Setiap saat tantangan ujian bisa datang kepada kita. Sampai seberapakah kekuatan kita, itu tergantung dari iman percaya kita, keteguhan hati kita, keyakinan kita, iman kita. Itu jelas sekali. Saudara, bicara tentang ujian, tentang tantangan. Setiap saat itu bisa melanda setiap kita. Orang yang mau melayani Tuhan aja. Entahkah itu singer kah, entahkah itu pemain musik kah, entahkah itu guru-guru Sunday school kah, entahkah itu orang mau datang ke gereja kah, orang mau datang ibadah kah. Tantangan itu banyak, saudara. Kadang-kadang itu bisa menghambat kita. Saya ingat dulu, saudara, waktu masih kita gereja di Royal Garden Hotel. Waduh, orang yang begitu menggebu-gebu. Saya lihat cuma gara-gara dandan kelamaan, pakai sepatu ganta-ganti, akhirnya jadi tengkar, ribut, ramai, saudara. Akhirnya nggak jadi ke gereja. Dan ribut besar sekali. Dan tanya, kenapa nggak datang? Waduh, tanya aja dia. Nah, kenapa? Tanya aja dia. Ada banyak tantangan, saudara, di dalam segala hal. Jadi ayat ini memang benar-benar luar biasa sekali. Saya nggak akan mengulas panjang lebar ke sana, saudara, ya, karena kita sudah dengar minggu yang lalu. Tapi pagi hari ini biarlah kita akan coba melihat tentang jadi ini kelanjutan daripada minggu lalu juga. Kita bicara masih tentang iman, saudara. Ya, fight the good fight of the faith. Bertandinglah dalam iman yang benar. Jadi fight the good fight of the faith dalam bahasa Indonesia, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar.
Karena hidup ini memang adalah sebuah pertandingan. Hidup ini memang adalah sebuah perjuangan. Hidup ini sebuah perlombaan. It's a race. Ya. Hidup ini seperti di dalam arena. Ya. Dalam arena sebuah pertandingan. Dan itu memang kenyataan. Gitu. Alkitab sudah menyatakan ini berarti kita memang harus siap. Gitu. Kalau kita tahu bahwa kita akan diberhadapkan dengan banyak tantangan. Masuk dalam perlombaan. Ya. Nah, coba lihat ini. Kita nggak bisa menghindar. Kita baca sama-sama ya. Ibrani 12 ayat 1, 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berarti kita nggak bisa menghindar. Karena ini suatu kewajiban, namanya kewajiban itu ya sudah nggak bisa dihindari. Gitu. Ya. Dikatakan the race marked out for us. Sudah di set ya, dalam terjemahan yang lain has been set out for us. Sudah di set untuk kita. Jadi setiap kita, berarti kalau kita step kita nggak bisa mengandalkan siapa-siapa. Karena ini kita, saudara dan saya dimasukkan di dalam satu pertandingan yang diwajibkan, yang tidak bisa kita keluar dari sana. Dan kita harus masuk dalam pertandingan itu. Menang atau kalah kita harus mengikuti pertandingan ini. Jadi saudara, kalau kita tahu bahwa setiap kita sudah masuk di dalam satu kewajiban yang diwajibkan. Di mana kalau yang namanya wajib itu nggak bisa dihindari. Wajib militer. Ya, ini saya punya keponakan ya, di Taiwan. Keponakan istri saya. Apa itu? Wajib masuk militer. Kalau dia nggak masuk ya dia dihukum. Dia akan menghadapi punishment dari negara. Nah, kita pun juga diwajibkan ya, masuk di dalam satu pertandingan. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witness, ada begitu banyak witness, ada banyak saksi saudara, yang bagaikan awan, yang mengelilingi kita, yang melihat kita dalam pertandingan ini. Ya, makanya tadi katakan bahwa apabila engkau tidak yakin, apabila engkau tidak yakin akan imanmu, ujilah dirimu, engkau tahan atau tidak. Itu tergantung dari keyakinan kita, dari iman kita. Kita nggak bisa sekali-sekali mengadakan orang lain, nggak bisa. Akhir zaman ini banyak sekali tantangan hari-hari ini saudara. Banyak penyesatan saya beritahu saudara. Saudara kalau lihat sekarang dengan TikTok, YouTube. Pengajaran yang menyesatkan. Saudara kalau kita tidak kuat. Tidak teguh dalam iman. Kita akan mudah tersesat. Kita harus memperlengkapi diri kita. Karena kita masuk dalam sebuah pertandingan. Pertandingan iman. Dan ini bicara tentang iman. Tapi tadi ayat yang kita lihat dari minggu lalu, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Andalan kita adalah kuasa Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Kita rentan, saudara. Andalan kita adalah kuasa Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan itu aja. Tanpa kekuatan kuasa Tuhan, saya sendiri pun juga saya nggak tahu. Saudara pun juga saudara nggak tahu apakah hari ini pagi ini ada di sini atau tidak, kita nggak tahu. Tapi kalau kita ada di sini karena ada kekuatan kuasa Tuhan bersama kita, amin. Saya katakan minggu lalu, the Spirit of God is in us greater than any other spirit. Ini jelas. Saya berdoa tadi pagi, saya bentak. Rohmu ada dalamku, dahsyat Tuhan. Lebih dahsyat dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Satu ketegasan. Dan apa yang aku declare Tuhan saat ini terdeklar di sorga. Ini saya ngomong begini udah merinding semua badan saya. Itu sebuah keputusan, sebuah decision. Di mana yang membuat kita sendiri. Makanya saudara kita, saya selalu katakan balik ulang-ulang. Jangan bergantung kepada manusia. Jangan bergantung kepada figur hamba Tuhan. Tidak. Sekarang ini ada banyak saudara di Indonesia saudara lihat. Diperkarakan dan lain sebagainya saudara. Aduh. Ngomong salah sedikit saja karena sudah melenceng dari kebenaran firman. Kena saudara.
Kita harus hati-hati pada hari-hari ini. Tapi saya percaya orang yang beriman teguh, yang punya keyakinan akan siapakah dirinya. Ya kan ayat sebelumnya. Siapakah diri kita di dalam Kristus, siapa kita ini. Dulu memang sebelum di dalam Kristus kita memang orang apa? Pecundang. Apalagi terpuruk. Tersisih. Salah satu daripada firman Tuhan Yesus katakan, engkau diberikan kuasa untuk memulihkan orang-orang yang terpuruk, yang tersisih, supaya kembali mendapatkan pemulihan di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mendapatkan pemulihan itu. Amin. Dan kita sedang dipersiapkan dalam sebuah pertandingan yang diwajibkan, yang kita tidak bisa hindari. Everyone should go in. Mau gak mau. Masuk dalam sebuah perlombaan, pertandingan yang diwajibkan. Kalau kita sudah masuk ke sana, apakah kita harus santai-santai dalam hidup ini? Karena dalam sebuah perlombaan pasti ada pemenangnya. Apakah kita orang-orang yang kalah? No. Tidak. Firman Tuhan jelas, engkau adalah pemenang di dalam Kristus. Amin. Kita harus masuk ke sana. Tapi untuk masuk ke sana kita harus juga bagaimana mempersiapkan diri, melengkapi diri supaya kita bisa masuk ke sana. Sebab kalau kita sudah tahu kita akan dipertandingkan. Saya dulu atlet, saudara, jadi saya tahu masuk dalam arena gelanggang nggak mungkin saya nggak latihan. Saya akan press tubuh saya, fisik saya untuk saya bisa menang dalam pertandingan. Kalau enggak, gimana dalam pressure ini, dalam pressing ini, sampai dipukul sampai kita nggak kerasa. Dan itu semuanya memerlukan. Itu kalau kita bicara tentang physical. How about the spiritual? Bagaimana tentang rohani kita? Maka dikatakan latihan badani apa? Terbatas gunanya. Tapi ibadah itu apa? Aduh lupa ya. Nanti aja. 1 Timotius 6:12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Karena untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ada banyak saksi yang akan melihat kita. Kita hidup di dunia ini banyak yang melihat kita. Sampai seberapa besarkah kita, keyakinan kita, kepercayaan kita, dan posisi kita di dalam Tuhan. Lagi-lagi saudara bicara tentang ini, kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Diri kita dengan Tuhan. Maka saya selalu berulang-ulang kali-kali saudara. Kalau kita benar-benar ada kerinduan. Yesus katakan, kalau engkau mengetuk, pintu akan dibuka. Kalau engkau mencari, engkau akan mendapat. Kalau engkau meminta, dia pasti memberi. Amin. Bapak yang di dunia aja, yang tahu, Bapak yang jahat aja, yang tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Kalau anaknya minta roti, mungkinkah dikasih batu? Kalau anaknya minta ikan, mungkinkah dikasih ular? Itu yang Yesus katakan. Apalagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan, nah, apa? Roh Kudus. Beloknya itu kok jauh sekali. Roh Kudus. Berarti kebutuhan setiap kita adalah roh Tuhan. Untuk masuk, untuk memenangkan sebuah pertandingan kita perlu roh Tuhan. The Holy Spirit. Dan saya percaya, kita percaya, setiap kita ada roh Tuhan dalam kita. Amin. Karena tidak ada satu roh yang bisa ngaku Yesus Tuhan kecuali Roh Kudus. Jadi saudara, it doesn't matter kita ini backgroundnya apa. Dulu ada pertanyaan, kalau orang Katolik itu punya Roh Kudus enggak? Atau orang Katolik yang tanya sama orang Protestan, punya Roh Kudus enggak?
Dan semuanya Tuhannya sama, saudara. Entah itu Katolik, entah itu Protestan, entah itu Pentakosta, entah Karismatik, entah Uniting Church, entah Anglican, entah Presbyterian, entah Baptist, apa saja. Semua yang namanya pengikut Kristus, semuanya percaya Yesus itu Tuhan. Dan itu yang mendeklar adalah Roh Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang ada dalam kita. Nah, cuma pertanyaannya, tadi ayat yang sebelumnya ini, iman itu dan keyakinan kita itu, ini yang menentukan. Kalau kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan, kita tahu keyakinan diri kita bahwa Yesus sudah menebus saya tuntas dengan harga yang mahal, dan aku bukan milikku lagi tapi milik Dia. Perlukah kita hidup dalam kekhawatiran? Perlukah kita hidup dalam ketakutan? Perlukah kita hidup di dalam ketidakmenentuan? Sebab kadang-kadang saya melihat ya, banyak orang-orang percaya di sini, enggak, sini semua hebat. Saya banyak temukan, mereka itu orang yang setia, ya, rajin beribadah. Ya rajin lah, pokoknya orang tahu, ada banyak saksi yang melihat dia anak Tuhan. Saya termasuk saksinya juga. Tapi saya melihatnya dia, imannya dia enggak seperti yang diharapkan. Dan bagaimanakah untuk masuk dalam pertandingan yang diwajibkan bisa memenangkan pertandingan ini, saudara? Ini. Maka saudara, pada hari-hari akhir ini betapa pentingnya kita untuk bisa melatih diri kita, melengkapi diri kita, untuk benar-benar kita bisa punya iman yang tidak tergoyahkan di hari-hari akhir ini. Karena berbahaya sekali dengan pengajaran-pengajaran yang ada saat ini, sangat mengerikan. Kalau kita tidak benar-benar kuat di dalam firman, karena bicara tentang iman selalu link dengan firman, itu bisa kita terseret. Sangat tipis sekali. Sekarang ini banyak diputar-putar. Teologi itu banyak diputar-putar sedemikian rupa. Nanti satu kali saya akan bicara tentang itu. Tapi izinkan terus kita masuk ke dalam tema yang sudah kita angkat bagi hari ini. Kita harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan merebut hidup yang kekal itu. Karena itulah tujuan hidup kita. Ya. Tujuan hidup kita bukan dunia ini, bukan, saudara. Kita hanyalah numpang lewat. Kita hanyalah seperti uap yang sebentar ada, sebentar hilang lenyap, tidak berbekas. Seperti bunga yang bertumbuh di padang, sebentar sore layu, kena matahari layu, dilupakan, diinjak, diterbangkan angin, hilang. Itulah manusia dalam pandangan Tuhan. Oleh sebab itulah sementara kita masih hidup ini, nggak tahu berapa tahun, saudara. Saudara mau berapa tahun lagi di dunia ini? Kita nggak ada yang tahu. Banyak yang masih muda tiba-tiba dipanggil pulang, saudara. Nah, siapkah kita? Benarkah kita seorang yang beriman benar di dalam Tuhan? Benarkah kita seorang yang sudah ready, siap untuk bertanding? Karena setiap kita diwajibkan masuk dalam pertandingan. Dan kita tidak bisa mengingkari itu. Tidak bisa, biar dia aja, saya nggak usah, nggak bisa. Ini setiap kita masuk. Oleh karena itu kita harus bagaimana kita bisa menguatkan iman kita. Dan ini masalah pribadi kita dengan Tuhan. 1 Korintus 9:24. Tidak tahu kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Ini kalau kita ngomong tentang perlombaan lari. Tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi kalau kita diumpamakan dalam kepada jemaat Korintus, kalau kita ini masuk dalam sebuah pertandingan yang diwajibkan dan kita harus, ini pertandingan lari, cuma yang menang yang dapat hadiah. Dan dikatakan larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Bagaimana kita bisa lari begitu rupa kalau kita nggak pernah latihan lari? Come on. Kemarin saya lihat di TV Indonesia,
Supir itu kan kadang-kadang bisa lengah, saudara. Supir truk ini. Dia turun, ini di tol. Dia turun, dia lupa menarik handbrake. Dan persneling nggak dimasukkan ke satu atau dua gitu. Jadi di netral, handbrake-nya nggak dipasang. Mungkin dia kencing atau gimana. Tahu-tahu namanya di jalan raya, kadang-kadang mobil itu kenceng, was lewat. Itu kan bawa angin kan. Nah, jalan ini truk. Kemudian jalannya memang agak menurun sedikit gitu. Kalau saudara lihat itu, kalau lihat berita Indonesia masuk itu. Mulailah dia oleng ke kanan, nabrak pagar kanan. Nabrak pagar kiri. Rupanya si supir, mobil saya lari. Dan dia sudah lari, kejar. Begitu lari baru berapa langkah, jatuh dia. Karena apa? Saya tahu. Bagaimana dia mau bisa lari, dia gak pernah latihan lari. Mau ngejar truk yang lari itu. Tapi dia sudah mau namanya, dia tanggung jawab. Dia bangun lagi, kejar lagi. Dengan sekuat tenaga. Hanya bisa. Itu untungnya mungkin truknya sudah kesantruf, belok ke kiri. Nabrak yang tembok kiri. Nabrak tembok kiri, otomatis dia agak pelan kan. Jadi akhirnya supirnya bisa naik ke atas. Hanya langsung, direm, langsung berhenti. Saya tahu waktu itu dia pasti sudah ngos-ngosannya gak karu-karuan. Karena apa? Kalau dia seorang pelari, no problem. Dia pasti mempersiapkan dirinya. Tapi dia bukan seorang pelari, jadi baru lari aja. Dari sini ke kursi itu jatuh dia. Kemauan ada untuk bisa masuk ke dalam pintu truknya. Kemauan ada. Dan harus ini diwajibkan untuk lari. Kalau enggak ini mobil gimana nanti? Dan puji Tuhan akhirnya dia bisa naik ke atas. Dari cerita ini yang saya lihat itu bahwa seseorang kalau dia mau, ini bicara perlombaan lari ya. Kalau mau berlari, kalau dia tidak ada persiapan, bagaimana mungkin? Sama juga dengan kita. Kita sudah ditentukan menjadi pemenang, yes. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, yes. Kita sudah dibenarkan, yes. Kita sudah dipulihkan, yes. Kita sudah dikuduskan, yes. Tapi bagaimana dalam perjalanan ini? Apakah kita tetap hidup di dalam kekudusannya? Apakah kita tetap hidup di dalam jalan-jalannya? Ujilah dirimu, dia kata. Tidak yakinkah engkau akan dirimu? Sih. Dan ini merupakan satu tantangan di akhir zaman ini. Karena kita sedang diperhadapkan dengan pertandingan iman. Ada amin? Nggak bisa enggak, saudara. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, dia menguasai dirinya dalam segala hal, dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ini kalau ngomong kita perlombaan yang ada. Ya. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi apa yang sedang diwajibkan untuk kita masuk dalam pertandingan, yang kita rebut bukan mahkota yang fana, tapi mahkota yang abadi, mahkota kehidupan kekal, saudara. Di mana Yesus yang sudah menebus kita waktu kita terperangkap, waktu kita terpenjarakan dengan dosa, dia sudah tebus kita, dia angkat kita supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan itu. Tetapi dalam perjalanan ini kan masih panjang. Sama dengan bangsa Israel yang sudah ditebus oleh Tuhan. Di bawah pimpinan Musa keluar. Terbebas dia sudah dari penjajahan Mesir. Bicara Mesir dalam kitab perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Aplikasinya adalah penjajahan dosa. Kita orang-orang percaya. Yesus sudah melepaskan kita lewat korban darahnya. Bangsa Israel dilepaskan melalui Paskah. Anak domba yang dikorbankan pada waktu itu. Mengarah kepada Yesus. Tetapi selama dalam perjalanan ini. Sampai ke tanah perjanjian. Tanah Kanaan pada waktu itu. Berapa yang bisa masuk? Majority. Mati.
Karena apa? Banyak di antara mereka bersungut-sungut. Mereka memberontak kepada Tuhan dan mereka tidak percaya, padahal tiap hari lihat mujizat. Jadi benarkah meskipun lihat mujizat itu menjadikan kita orang yang kuat dalam Tuhan? Enggak juga. Bayangkan laut dibelah. Tuhan buat mujizat seperti itu supaya mereka terhindar dari kejaran bangsa Fir'aun, bangsa Mesir. Tapi mereka juga tetap degil ya degil aja. Makanya sampai Tuhan katakan bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak mau mendengar. Bayangkan cuma Kaleb dan Yosua yang masuk, orang-orang yang beriman itu. Dan generasi yang umurnya 20 tahun ke bawah. Yang di atas itu semuanya mayatnya berhamparan di padang belantara sesuai dengan kata-kata mereka. Bahaya sekali dalam kata-kata. Sebagai orang percaya kita harus hati-hati dengan kata-kata kita. Tapi saya percaya di sini kita semua baik-baik. Amin. Kita adalah penurut-penurut dalam Kristus itu. Ya saudara, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan yang diwajibkan ini menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk meroleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk meroleh suatu mahkota yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Bicara penguasaan diri. Roh Tuhan diberikan kepada kita bukan roh yang mendatangkan kelemahan, ketakutan, but spirit of power, of love and self, disiplin, self control, penguasaan diri. Dalam bahasa Indonesia ketertiban. Tapi dalam terjemahan sebenarnya penguasaan diri. Jadi roh Tuhan diberikan supaya kita punya penguasaan diri. Di dalam segala hal kita bisa menguasai diri kita. Sehingga kita tahu posisi kita, siapa kita dalam Tuhan. Ini penting saudara. Dan ini hal seperti ini membutuhkan satu keputusan dari kita sendiri. Karena setiap kita juga punya free will masalahnya. Kebebasan hak untuk memilih, menentukan bagaimanakah iman kita kepada Tuhan, bagaimanakah kepercayaan kepada kita Tuhan, bagaimanakah kita memposisikan diri kita kepada Tuhan. Ini adalah keputusan diri pribadi kita masing-masing. Ini yang saya tekankan balik-balik. Kita nggak bisa bersandar kepada orang, kepada hamba Tuhan, kepada pendeta, kepada penginjil, kepada guru-guru. Nggak bisa. Ini masalah pribadi. Bagaimana kita memutuskan, mengambil sebuah decision. B. Enggak, ke sana, ke sini, ke situ, ke sono. Tidak. Di dalam Tuhan kita ada kepastian. Yes dan amin. Amin. Mohon. Ini apa itu? Kepada Timotius Paulus juga mengatakan, karena ini masih berhubungan dengan itu. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Tadi yang saya katakan. Karena latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah dirimu beribadah. Enak nggak enak, hujan atau panas, dingin atau sejuk atau apa. Pagi-pagi tadi katanya dingin sekali ini. Gimana, AC-nya dihidupkan enggak ya? Saya katakan nanti aja kalau sudah apa itu habis puji-pujian aja. Tapi kayaknya masih panas juga sekarang. Mungkin belum dihidupkan juga yang Pak Yakub. Tapi it's okay. Tadi kita ngomong tentang perlombaan lari, ya kan? Tentang pertandingan iman. Perlombaan lari, aku nggak akan lari sembarangan. Ada lagi ayat saya nggak masukkan, saya nggak akan meninju sembarangan dalam satu pertandingan. Tapi ada sasaran yang aku harus kena. Aku nggak memukul sembarangan. Ada nggak ayatnya itu? Ada sudah. Tapi ada sasaran yang aku harus kena. Nah, latihan badani
Yang tadi saya katakan, kalau kita mau lari, kalau kita nggak berlatih, bagaimana kita bisa lari? Nggak bisa. Kalau kita mau masuk pertandingan maraton, ya kita harus lari. Kita masuk dalam pertandingan tinju, ya kita harus latihan tinju dan lain sebagainya. Latihan badani itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah dalam bahasa aslinya, saudara, eusebeia. Yang dalam terjemahan bahasa Inggrisnya katakan godly atau godliness. Hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Atau hidup di dalam kekudusannya. Jadi latihan badani terbatas gunanya. Tapi hidup dalam jalan Tuhan. Termasuk kita datang pada hari ini beribadah. Itu banyak gunanya, saudara. Amin. Yang pertama apa? Bukan tentang firman Tuhannya. Saya ulang-ulang balik-balik, sangat datang ke gereja cuma untuk dengar firman Tuhan. Salah. Saya katakan salah, saudara. Karena datang ibadah itu kita itu mau menyenangkan hati Tuhan. Itu nomor satu dulu. Jangan datang, saudara, untuk kita mau mengharapkan lagi, mendapatkan lagi. Salah. Mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan di rumah. Saudara. Waktu kita 24 hours, 24 jam. Tapi kalau kita tidak pernah mencari Dia, kemudian kita datang beribadah terus firman-Nya nggak sesuai dengan kita. Waduh, keperluan saya itu ini loh, Pak. Tapi kok khotbahnya nggak sama dengan apa yang saya inginkan. Nah, kadang-kadang bisa seperti itu. Pas dengar khotbah, wah ini yang benar ini. Wah, kena saya ini. Ya cuma kena gitu aja, tapi terus tindak lanjutnya apa? Bukankah seperti itu sering, saudara? Wah, saya kena. Ini firman untuk saya, kena. Tapi terus itu ada nggak tidak lanjutnya? Yang saya katakan tadi bahwa ibadah berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan, hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Salah satunya kita datang ini. Yang nomor satu ibadahnya adalah memuliakan Tuhan. Itu. Saudara buka, saudara pelajari firman Tuhan. Saudara pelajari. Di mana ada ibadah itu kita mau dengar firman? Tidak ada. Saya katakan tidak ada ini, baru zaman Esra, saudara. Dari sejak awal itu enggak ada. Yang namanya ibadah itu selalu memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Itu ibadah. Jadi kita itu yang sudah diselamatkan, kita itu bersyukur, berterima kasih. Dan pada waktu kita berkumpul bersama-sama sebagai orang-orang yang telah dipanggil keluar, yang sudah dikeluarkan dari lumpur dosa, dari ikatan belenggu dosa, kita berkumpul bersama-sama. Eklesia itu orang-orang yang dipanggil keluar dari tempat gelap, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Kita bersama-sama, kita sepakat, kita muliakan Tuhan. Ada musik, ada macam-macam. Itu zaman Raja Daud. Ada penyanyi. Coba, mana ada firman Tuhan? Nggak ada. Karena ibadah itu cuma memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Makanya jangan terus kita itu ibadah cari apa? Yang dicari firman-Nya. Salah, saudara. Ayo, saudara cek. Kita harus lihat kebenaran firman Tuhan. Sementara banyak sekarang yang dicari firman Tuhannya. Siapa? Gembalanya. Kalau itu saya mau dengar. Salah. Salah. Kita akhirnya apa? Ibadah kita itu melihat kepada manusianya. Bukan melihat kepada karya Kristus yang sudah begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita mengejampingkan apa yang terpenting dalam kehidupan kita. Come on. Saya bicara kebenaran firman Tuhan. Kita buktikan secara alkitabiah. Adanya khotbah. Itu zaman Esra. Itu pertama kali. Waktu bangsa Israel ada dalam penjajahan di Babilonia. Kenapa? Kok sedang Mesir ceritanya kok kita tuh dijajah lagi. Di situlah diselidiki. Esra, Nehemia waktu itu. Ternyata banyak kesalahan mereka. Maka duduklah kamu semua. Mengapa Allah membawa kamu masuk ke dalam satu pengasingan dan engkau menjadi tawanan?
Dibukalah di sana. Karena hidupmu tidak sesuai yang namanya esobesia itu. Tidak sesuai. Tidak hidup dalam jalan Tuhan. Maka menangislah mereka sehari-harian, saudara. Menangis mereka. Dari situlah mulai ada firman Tuhan. Cuma apa? Mengingatkan. Tapi keputusan kembali kepada masing-masing kita. Firman diberitakan sampai puluhan ribu kali lah. Dengan yang nabi-nabi zaman dulu lah datang kepada kita. Kalau kitanya nggak ada decision, kalau kitanya nggak ada keinginan, kalau kitanya nggak ada kehendak, firman tetap firman. Yes, oh yes, tetap firman. Jadi mau berubah nggak berubah tergantung dari kita. Jadi kita nggak bisa bergantung kepada manusia, kepada nabi, kepada rasul, nggak bisa, saudara. Kepada diri kita, mau nggak kita melangkah? Begitu kita melangkah, Tuhan langsung saudara, memberikan kemampuan kepada kita. Saudara coba sendiri. Maka saya katakan seringkali, pengalaman dengan Tuhan itu penting sekali. Karena itu yang membuat kita akan kuat, bertahan menghadapi apapun juga. Tanpa ini saudara, kita akan mudah menjadi orang yang plek, sedikit-sedikit lemah, sedikit-sedikit stres, sedikit-sedikit depresi. Sini saya percaya nggak ada. Tapi orang-orang yang seperti ini, dia nggak yakin akan dirinya. Bahwa bagaimana dia sudah ditebus begitu rupa oleh Tuhan. Yes, oh yes. Yes, oh yes, saudara. Yes, jelas. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini setiap kita masuk dalam pertandingan yang diwajibkan sampai garis akhir kita akan masuk dan tetap memelihara iman kita. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Amin. Dan kita harus mencapai garis akhir. Saya masih ingat, kalau nggak salah minggu kemarin saya ingatkan kembali tentang Salomo. Saya lupa apakah saya singgung kemarin tentang Salomo. Bagaimana Tuhan luar biasa kepada Salomo. Karena Salomo melihat iman daripada Daud ayahnya. Sampai dia memecah kerajaan itu. Kalau saudara perhatikan, saudara selidiki firman Tuhan. Begitu marahnya ketika Salomo mulai melenceng. Tidak esobea lagi. Tidak hidup jalan Tuhan lagi karena pengaruh dari 700 istrinya dan 300 gundeknya. 1000 istri. Akhirnya dia memasang berhala-berhala istri-istrinya dan dia nyembah itu. Dia meninggalkan jalan Tuhan yang Tuhan di mana dia sudah membuat dia raja yang besar. Yang dia tidak pernah meminta kekayaan. Dia berkati raja yang terkaya, orang terkaya di dunia pada waktu itu. Dikatakan tidak ada yang seperti engkau sebelum ini dan sesudah ini. Mungkin sampai sekarang juga. Dan ketika Tuhan begitu marah kepada Salomo, dia enggak mencapai garis akhir. Sayang kan? Orang yang menulis kitab, sebagian kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab pengkhotbah. Bayangkan, hikmat Tuhan ada pada dia. Tapi pada akhirnya, keputusannya sendiri. Dia punya free will masalahnya. Saudara dan saya juga punya free will. Come on. Keputusan kita sendiri yang membawa kita masuk mengakhiri pertandingan dengan benar atau tidak. Tergantung kita masing-masing. Tidak bisa tergantung kepada siapa-siapa. Kepada diri kita masing-masing. Ada amin? Ada haleluya? Dan hidup ini benar-benar sebuah pertandingan. Tantangan begitu dahsyat sekali.
Paulus mencapai garis akhir. Petrus mencapai garis akhir. Saudara tahu Petrus matinya digantung ke bawah. Kalau Kristus gantungnya dia digantung di bawah. Banyak anak Tuhan. Masih Kristus, jadi belum antikris. Tapi sebagian negara sudah masuk dalam antikris. Dulu ada suatu saudara yang saya kenal baik juga. Satu keluarga dimatiin di Halmahera. Waktu perang Ambon apa itu. Percaya Yesus, ini pedang sudah di leher. Tetap percaya Yesus, putus. Kita nggak sampai ke sana. Kalau kita sampai ke sana, saudara tanya aja pada diri saudara sendiri. Seandainya sekarang ini tiba-tiba datang orang-orang yang seperti itu, dan saudara sudah ditangkap dan ditaruh di meja penyembelihan, masih percaya Yesus? Kalau percaya, tugel ndasmu. Apa itu tugel ndasmu? Kalau percaya tugel ndasmu. Tapi kalau kamu menolak Yesus, kamu selamat. Maka Yesus katakan orang yang menyelamatkan dirinya, dia nggak akan selamat. Amin. Satu kali kita akan masuk hal-hal yang sulit di hari-hari akhir. Dan ini merupakan tantangan iman. Ini adalah pertandingan iman yang diwajibkan. Saudara tahu di Afrika, tempoh hari itu dibakar hidup-hidup. Masih percaya Yesus, bakar hidup-hidup. Dibakar juga. Jadi percaya Yesus ya dibakar hidup-hidup. Tapi apa artinya? Tubuh jasmani. Kalau kita selamat tubuh jasmani kita karena takut dibakar, takut dipenggal, akhirnya masuk neraka. Karena kita kalau mati dalam Tuhan, kita pun juga dapat tubuh yang baru. Ada amin? Itulah saudara yang pagi hari ini saya katakan bahwa betapa hebatnya kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Saya yakin, saya percaya sekali. Perlindungan Tuhan kuat sekali kepada kita. Yang benar-benar berkomitmen kepada Dia. Jadi saya bicara tentang ini, apakah saya juga enggak ada tantangan? Tantangan sama. Kita sama. Apa bedanya? Saya juga manusia kok. Yang membedakan itu kan cuma bagaimana iman kita kepada Tuhan. Itu aja antara kita. Di antara kita semuanya masing-masing kita punya kelemahan, kekurangan. Tapi saya percaya waktu kita benar-benar Tuhan ini aku. Aku yakin akan semua yang Engkau lakukan bagiku. Tuhan akan nutupi semua itu. Kelemahan kita Tuhan akan tutupi. Kekurangan kita Tuhan akan tutupi. Bahkan Tuhan berikan kemampuan kepada kita. Untuk kita bisa hidup sesuai dengan Yesus-Dia. Kehendaknya, rencananya. Yang tadinya kita melihat dosa itu begitu, bagaimana gitu. Kompromi, tapi setelah bagaimana kita mendapatkan hal-hal yang dari Tuhan. Ada kekuatan supernatural dalam diri kita. Yang saya katakan bahwa roh Tuhan ada dalam kita itu dahsyat sekali. Lebih dahsyat dari segala roh yang ada dalam dunia. Apa yang mau bisa dilakukan oleh setan iblis atau apa? Saya kan pernah saudara, saya lihat saudara takut, saya ngomong gini, saya nggak pernah takut. Karena saya tahu posisi saya, bahwa setan iblis itu sudah nggak ada apa-apanya. Itu, setan iblis sudah nggak ada apa-apanya bagi kita. Dia sudah dikalahkan, dia sudah dipatahkan. Bahkan kalau kita punya iman seperti ini, dia akan lari sudah. Ada begitu, lihat aja dong pantang-panting dia. Saya sudah buktikan sendiri masalah ini. Makanya bagaimanakah kita sekarang dalam masuk dalam pertandingan ini. Marilah kita semua keluar sebagai pemenang-pemenang. Ya. Jangan sampai ya contoh Salomo tadi itu sangat-sangat sayang. Di hari tuanya itu. Mudah-mudahan kita yang sudah tua-tua ini, Pak Lukman, ya, Ibu Ros, Pak Riki, Bob, si Melen. Tetap kuat dan semangat. Amin. Sampai darah penghabisan Tuhan. Karena Engkau juga sudah sampai titik penghabisan di dalam menyelamatkan kami. Engkau sudah mau melakukan segalanya bagi kami. Hidup ini kuat-kuatan saudara. Pelayanan juga kuat-kuatan. Apapun juga, beribadah pun juga kuat-kuatan kita.
Karena tantangan kita begitu banyak sekali dan kita ada banyak saksi yang mengelilingi kita. Tapi kalau kita melakukan apa yang benar, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Supernatural itu. Saya ngomong begini, saya declare aja, saudara. Apa saya takut? Enggak. Apa yang ditakuti? Enggak ada. Karena kita adalah pemenang-pemenang dalam Kristus. Bukan karena kita hebat. Karena Kristus yang hebat. Yang ada dalam kita. That's all. Tuhan memberkati kita semua. Musician dan singer. Please come up. Tuhan, ku rindu menyatakan kepadamu, Engkaulah segalanya dalam hidup ini. Kita ini yang percaya dalam Tuhan sudah diangkat jadi anak-anak raja. Kita bukan orang sembarangan sesungguhnya. Cuma kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa kita ini menganggap remeh, sepele diri kita. Padahal kita ini orang-orang yang luar biasa sesungguhnya. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu, Engkaulah segalanya dalam hidup ini. Tuhan, ku rindu Menyatakan padamu Tuhan. menyatakan padamu. Memang benar Engkaulah segalanya dalam hidup ini Tuhan. Kaulah segalanya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Dalam hidupku. Mengenal isi hatimu Tuhan. Aku pun bersyukur. Isi hatimu. Aku pun bersyukur. Akulah putramu. Akulah putramu. Putra raja. Kami puji namamu ya Tuhan. Puji namamu. Ku puji namamu. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu. Ku puji namamu. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Musik mengalun dengan pelan. Bapak Ibu Saudara, tahukah engkau bahwa betapa dalamnya kasih Tuhan dalam hidup? Meskipun saat ini masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ada begitu banyak masalah yang datang silih berganti. Memang selama kita hidup di dunia tiada habis-habisnya. Tetapi ingat baik-baik, kita bukanlah orang-orang yang kalah. Dan segala kuasa sudah dipatahkan di atas kayu salib Kristus. Semuanya itu dilakukan untuk kita. Yesus katakan, aku berikan kuasa kepadamu. Segala kuasa yang sudah diberikan kepada dia, diberikan kepada kita.
Supaya kita mampu untuk menghadapi apapun juga. It doesn't matter what kind of problem. It doesn't matter how big, how great. Because who in us is greater, is bigger than anything else. Pertanyaannya, yakinkah engkau akan hal ini, saudara? Selidikilah dirimu, ujilah dirimu. Apakah engkau tetap tegak berdiri dalam iman? Dan yakinkah engkau akan dirimu, siapakah engkau? Sebab kalau engkau tidak yakin, firman Tuhan katakan, engkau tidak akan tahan uji. Tapi saya percaya, firman Tuhan yang ada dalam hatimu, firman Tuhan yang sudah tertabur, dia akan bertumbuh. Saya selalu berdoa supaya firman itu jatuh di tanah hati yang paling subur, sehingga berbuah-buah 30, 60 sampai 100 kali lipat. Membuat kita tidak menjadi orang-orang yang mudah jatuh, gampang terombang-ambing, tapi menjadi pribadi-pribadi yang kuat sebagai anak-anak raja, anak-anak kerajaan yang akan mewarisi kerajaan yang dijanjikan itu. Betapa dahsyatnya kalian, saudara. Jangan sepelekan dirimu di hadapan Tuhan. Engkau begitu berharga. Engkau begitu berharga. Coba rasakan kasihnya. Saya sedang merasakan kasih Tuhan itu pada pagi hari ini. Dia yang meninggalkan singgasananya. Dia turun hanya cuma untuk mengentas kita dari belenggu kekuatan, kuasa iblis, dari segala dosa. Supaya kita punya kemerdekaan dalam Kristus. Siapa dalam Kristus? Dia adalah orang-orang yang merdeka. We have freedom in Christ. Siapa yang mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diadopsi, dia diberikan eksosia, dia diberikan hak, dia diberikan privilege, dia diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Bayangkan betapa dahsyatnya. Dan itu kembali kepada kita, bagaimanakah kita meresponi ini semua sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Semua kuasa sudah dipatahkan. Dan kuasa itu diberikan kepada kita, gereja Tuhan. Dia yang adalah kepala itu. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu, Tuhan, bahwa Kaulah segalanya. Mari Tuhan, dengarlah pujian kami anak-anak-Mu. Menyatakan padamu Kaulah segalanya dalam hidupku, mengenal isi hatimu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur. Aku pun bersyukur. Undang Bapak Riki untuk bisa maju. Akulah putramu, putera raja. Ku puji namamu, ku puji namamu.
mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang encourage kami, membangkitkan kami, mengingatkan kami akan kami tetap kokoh berdiri sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau katakan pagi hari ini Tuhan, bahwa dunia semakin bergejolak, dunia semakin tidak menentu, dunia semakin mengancam kehidupan kedagingen kami Tuhan. Tapi satu hal kami mau katakan di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami tahu otoritas kami Tuhan, kami tahu pribadi kami Tuhan, kami tahu identitas diri kami Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, dan kami yakin, kami percaya Tuhan, dunia boleh bergejolak, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Maka kami akan berdiri kokoh dengan iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, pakai semakin hari semakin dahsyat dan luar biasa. Bukakan rahasia firman-Mu untuk hamba-Mu Tuhan, sehingga lebih banyak lagi jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati keluarga, ibu gembala, anak-anak, menantu, cucu-cucunya, Engkau berkati, Engkau pakai semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa ini. Kami akan memberikan persembahan pagi hari ini Tuhan. Berkati pikiran kami, hati kami, dan tangan kami Tuhan, sehingga apa yang kami beri boleh menjadi berbau harum di hadapan-Mu dan boleh layak bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin.